Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Qurama wal Fudala, para kiai, para asatid, jamaah yang kita hormati, kita muliakan, hadirin semua yang berbahagia. Pada malam hari ini tiada kata paling indah untuk kita ucapkan kecuali puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, sehingga kita pada malam hari ini bisa bersamaan hadir dalam rangka mengikuti peringatan Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh Masjid Agung An-Nur Kota Batu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini kita niati dengan niatan yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap kaki yang kita langkahkan, setiap tangan yang kita ayunkan, setiap nafas yang kita hembuskan, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh di sisinya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang kita muliakan, acara peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mau'izatul hasanah, yang nanti akan disampaikan oleh yang mulia Bapak Kiai Haji Faris Khairul Anam LC/MHI. Dan diakhiri dengan penutup dan doa. Oleh sebab itu mari, sebelum acara ini kita lanjutkan, mari kita awali, kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah bacaan suratul Fatihah, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin niyati shalihah wa biqada'i hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Maftuhin. Kepada yang terhormat Ustadz Maftuhin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah Zat yang Maha Agung. Dan saudara semua yang kita muliakan, demikianlah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dihantar, dibacakan oleh yang terhormat Ustadz Maftuhin. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Ibu, bapak, dan jamaah semuanya, marilah kita ikuti bersama Mau'idhatul Hasanah dalam rangka peringatan Nuzulul Quran yang diselenggarakan oleh Masjid Agung An-Nur Kota Batu, yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Kiai Haji Faris Khairul Anam LCMHI. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Faqih dari Malang. Kepada Yang Mulia Bapak Kiai Haji Faris Khairul Anam LCMHI dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pengurus Masjid Agung An-Nur Kota Batu, ingkang kula mulyakaken Ketua Takmir Abah Haji Agus Salim dan seluruh jajaran pengurus yang semoga senantiasa diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para hadirin hadirat semuanya jamaah Masjid Agung An-Nur Kota Batu ingkang mugi-mugi sedanten tansah pinaringan sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kula lan panjenengan sedanten memahami bahwa dalam dunia pengadilan di dunia niki saksi secara umum wonten kalih. Ingkang nomor setunggal saksi yang meringankan, dan yang kedua saksi yang memberatkan. Ternyata bila kita membicarakan dan mengkaji pengadilan Allah Subhanahu wa taala, secara umum pun saksi ada dua macam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja menjadi saksi yang meringankan kita semuanya, memberikan asy-syafa'atul uzma, syafaat agung, pertolongan yang besar, dan semoga kita termasuk golongan yang pertama ini, Allahumma amin. Tapi ternyata yang kedua, ma'asyiral muslimin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa saja menjadi saksi yang memberatkan bagi sebagian manusia. Ketika kita membicarakan Al-Quran, kitab suci umat Islam ini dikatakan imma laka wa imma alaika. Bisa saja Al-Quran menguntungkan, mendatangkan kemaslahatan untukmu, wa imma alaika. Bisa saja kemudian menjadi saksi yang memberatkan bagi sebagian manusia. Kondisi ingkang nomor kali niki lek tirose tiyang Malang ayahab niki. Napa ayahab niki, Pak? Bahaya. Ayahab elakes ini. Bahaya sekali. Bagaimana Nabi Muhammad yang kita harapkan bisa memberikan syafaat, kok justru beliau dalam cerita dan kisah penjelasan Al-Quran bisa saja melaporkan sebagian umat beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Rasulullah nanti di hari kiamat itu akan mengatakan, melaporkan kepada Gusti Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya sebagian umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sebagian umatku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Disebutkan kemudian dalam tafsirnya, kalau kita merujuk Al-Jami' li Ahkamil Quran, nanti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran juga akan menjadi saksi yang memberatkan dalam hal ini, melaporkan sebagian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam tafsir tersebut, nanti manusia itu yang dalam hidupnya meninggalkan Al-Quran, bergelantungan di Quran itu. Kemudian Quran mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adililah baini wa bainahu.
Adililah antara diriku dengan orang ini, karena orang ini telah menjadikan diriku sebagai sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita meneliti dalam bahasa Arab, kita mengkaji kitab Al-Furuq misalnya, sebuah kitab yang mengkaji perbedaan kata dalam Al-Quran. Al-Quran ketika menyebutkan dan memilih satu kata dan tidak memakai kata yang lain, pasti antar diksi itu ada pemaknaan yang berbeda-beda. Untuk membahasakan sesuatu yang ditinggalkan, meninggalkan itu bisa saja pakai taroka yatruku, bisa saja pakai hajara yahjuru. Apa bedanya? Kalau pakai taroka, ini meninggalkan secara umum. Si A ditinggalkan, sesuatu ditinggalkan, mbuh onok gantine, ganok gantine pakai taroka. Tapi kalau hajara, meninggalkan sesuatu untuk diganti dengan yang lainnya. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Berarti tempat tinggal beliau yang asalnya adalah kota Makkah berganti sekarang setelah hijrah Makkah ditinggalkan, maka tempat tinggal beliau sekarang tidak lagi Makkah tapi kota Madinah. Berarti ada sesuatu yang ditinggalkan diganti dengan yang lain. Termasuk ketika Nabi menyatakan al-muhajiru man hajarassu, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukannya. Berarti kebiasaan yang tidak baik sekarang posisinya tergantikan dengan posisi kebaikan-kebaikan dan kebiasaan ingkang sae. Berarti ini hajara. Kalau Al-Quran mengatakan, menceritakan dan mengatakan, menjelaskan Rasulullah nanti di hari kiamat melaporkan Al-Quran ini oleh sebagian kaumku mahjura, ditinggalkan, berarti Quran. Maka kita pikirkan, pemaknaan ini menjadi renungan kita bersama. Kira-kira yang meninggalkan Al-Quran terus dia mengganti Quran ini dengan apa? Bisa saja kemudian sing ganti Quran niki, Pak. Niki namine napa niki? HP niki. Coba yang sebelum tidur baca Al-Quran angkat tangan. Mboten enten sing angkat tangan. Kalau sebelum tidur pegang HP angkat tangan. Kula nggih angkat tangan. Ini berarti menggantikan posisi Al-Quran. Kalau kemudian standarnya membaca, kita sudah kalah sudah. Tahun 2014 ada penelitian yang dilakukan oleh Nokia. Nokia itu kan zaman dulu ya. Zaman kapan itu? Sekarang sudah tidak ada Nokia itu. Sudah mati sebagaimana corona sudah mati. Allahumma amin. Nokia itu 2014 melakukan penelitian memang terkhusus masyarakat Eropa. Hasil penelitian membuktikan bahwa tiap 6 sampai 8 menit orang itu kepingin melihat HP-nya. Niku ten Eropa. Lek ten Indonesia insya Allah podo ae. Cobi jenengan pirsani ten lampu merah, ambik ngenteni lampu merah. Supir niki biasanya ningali napa? Ningali HP. Ketergantungan yang sudah sangat luar biasa. Makanya kemudian lek singen kebutuhan primer niku namung sandang pangan papan. Musak niki sandang pangan papan ces-cesan ya. Ayo lek HP-ne drop bingung nonton bingung. Bingung. Tambahi malih sandang pangan papan ces-cesan paketan. Ayo lek paketan entek, terisolasi dari dunia luar itu. Kalau kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, isinya dunia dulu harta tahta wanita. Saat ini rupine nggih tambah harta tahta wanita Toyota. Kalau tambahi malih harta tahta wanita Toyota kuota. Lek sampai kuota entek, koyok rugi donya akhirat. Nggih napa nggih? Maka sakderenge tilem ojo maca Quran, maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut niki lho sampun supe. Makanya ada seorang suami curhat kepada ustadznya, Ustadz kayaknya istri saya ini sudah menjadi waliullah Ustadz, sudah menjadi wali. Loh kok sakit Pak? Enggak,
Soale dalu-dalu lampu kamar kula niki sampun kula pateni. Bojo kula nggih sampun damel selimut, sirahe nggih diselimuti, tapi Ustadz wajahnya masih mengeluarkan cahaya Ustadz. Tirose Ustadz coba Pak selimuti bojone jenengan tarik, lak bojone panjenengan dulinan HP. Semua ketergantungan. Makanya kalau kemudian standarnya membaca, kita sudah kalah. Kita sudah menggantikan Al-Quran. Lalu bagaimana memperbarui komitmen kita terhadap kitab suci Al-Quran ini? Mugi-mugi pembahasan nuzulul Quran malam ini bersamaan dengan turunnya hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala terbarukan komitmen kita sehingga kita benar-benar menjadi ahli Al-Quran, dan suatu saat nanti di padang mahsyar di hari kiamat Al-Quran menjadi syafi'an li ashabih, menjadi pemberi syafaat bagi ashabnya, dan semoga kita termasuk ashab atau orang yang membaca, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Pripun kita memperbarui komitmen kita. Kewajiban kula lan panjenengan sedanten terhadap Al-Quran iki secara umum wonten 3. Yang pertama hifdzul alfat, menjaga lafat-lafat Al-Quran. Ingkang nomor kali hifdzul ma'ani, menjaga makna Al-Quran. Lalu yang ketiga hifdzul ahkam, menjaga hukum-hukum Al-Quran. Nomor setunggal kalau wau napa? Lali. Nomor kali supe. Nomor 3 mbuh apa iku. Nomor setunggal menjaga lafat. Menjaga napa? Lafat. Ingkang nomor kali menjaga makna. Menjaga napa pangapunten? Menjaga makna. Lan nomor 3 menjaga hukum Al-Quran. Menjaga hukum. Lafat, makna, hukum. Jenengan apalaken mangke terakhir kula tangletaken malih sing saged jawab angsal wangsul. Sing saged jawab mangke kali Aba Agus Salim disediakan door prize nggih. Disediakan hadiah yang paling murah sepeda motor Vario. Berupa brosurnya saja. Diparingi brosur jenengan BDD bayar dhewe. Nomor setunggal napa? Menjaga lafat. Nomor kali menjaga makna, dan yang ketiga menjaga hukum. Kita bahas 3 ini, 1 poin pembahasan dari 3 pembahasan, insya Allah menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Lek wonten 3 berarti mangke ngaosi pinten jam? 3 jam diskon 80%. Nggih, 80%. Dawuhipun Gus Ali Tulangan, penceramah yang baik itu yang kalau ceramah tidak dawa-dawa. Meskipun tidak dawa, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allahumma amin. Kula sampun dibisiki takmir pinten menit niki? 30 menit Ustaz. Oh nggih pun. Nggih, berarti saya ngomong ini dibatasi 30 menit. Dan ketahuilah bahwa membatasi orang bicara itu melanggar hak asasi manusia. Tapi saya juga menghormati hak panjenengan untuk segera beristirahat. Ingkang nomor setunggal, menjaga lafat Al-Quran. Dengan cara apa? Pertama, kita wajib mempelajari ilmu tajwid. Kalau orang tidak mau belajar, maka nanti berapa banyak kitab-kitab ulumul Quran mengatakan orang yang membaca Al-Quran cara bacanya salah, fahuwa fasikun, maka dia adalah orang yang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Tapi lek purun kersa belajar, al-mahiru bil Quran, orang yang pandai membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat-malaikat yang baik, malaikat-malaikat yang mulia. Allahumma amin. Walladzi yuta'ti, tapi tiang yuta'ti itu takrirul harfi. Saking gak lancare, sak huruf niki diulang-ulang. Bismillah, bismillah niki yutakti. Lek cara tiyang batu grotal gradul. Walladzi yutakti falahu ajran. Tiang sing boten lancar sampai mau seniki grotal gradul, maka dia mendapatkan 2 pahala.
Pahala yang pertama liqiraatih, karena dia mau membaca Al-Quran, dan yang kedua limasyaqqatihi, karena kesungguhan dan perjuangannya untuk membaca kitab suci Al-Quran. Terus cara mengawinkan pendapat pertama dan yang kedua pripun? Tirose lek maos Quran salah, kathah salahe tirose fasik. Tapi orang yang gradul-gradul kok malah angsal ganjaran kali. Salah satu kunci untuk mengawinkan dua pendapat ini adalah mau belajar Al-Quran. Pokoknya tiang niki purun ngaos, purun belajar, maka insya Allah ketika dia gradul nanti tetap akan mendapatkan dua pahala. Kuncinya kita terus belajar. Ada ilmu tajwid, di situ ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ada sifatul huruf, ada sifat-sifat huruf. Dan kita perlu perhatian kalau kita meniteni, napa meniteni nih Pak? Kalau kita menengeri ya, kalau kita memperhatikan huruf Quran yang berasal dari bahasa Arab, ini banyak kata-kata yang mirip tapi tak sama. Lek ten cara Indonesia mek wonten huruf A ngoten mawon. Lek cara Arab wonten hamzah mirip kali huruf napa? Ain. Ten Indonesia wonten huruf H ngoten mawon. Ten cara Arab wonten ha, wonten ha mirip dengan kha. Dal mirip dengan zal, mirip kali napa malih? Dha. Wonten huruf umpami sin mirip kali shin, mirip kali sod. Itu cara bacanya, meskipun mirip, kata Upin Ipin harus berbeza-beza. Cara bacanya harus berbeza. Nanti kalau dibaca sama, hati-hati, satu huruf bisa mengubah makna Al-Quran. Sering kita contohkan farohun, fa, ro, ha. Niku artinya seneng. Seneng itu gembira, gembira niku seneng, seneng itu gembira. Niku lek farohun. Lek ten nginggile hak jenengan tambahi titik, hak ditambahi titik ten nginggil dados huruf napa? Dados huruf kha. Kalau farohun artinya gembira atau seneng, lek farohun damel kha artosipun anake pitik. Wis gak ana hubungane seneng kali anake pitik, kecuali seneng nang anake pitik atau seneng-seneng gara duwe anak pitik atau anak pitik sing seneng. Itu kalau titike ten nginggil. Lek titike jenengan pindah ten tengah dados jim faraj, kebahagiaan. Makanya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki punya kitab namanya Abwabul Faraj, pintu-pintu kebahagiaan. Niku lek roe di fathah, lek roe di sukun 17 tahun ke atas. Lek penasaran jenengan tanglet Ustadz Sunan, artosipun napa niki? Ini beda satu huruf sudah beda makna, beda harokat sudah beda makna. Yang dipakai oleh ibu-ibu namanya kerudung. Kerudung itu bahasa Arabnya khimar, damel kha. Tapi lek titike ilang, khae dados napa? Ha, himar artinya keledai. Sudah tidak ada hubungannya. Termasuk kula kagungan rencang, asale Lamongan, kuliah ten Yaman. Piyambake niki lucu, mboten saged ngomong kaf. Kafnya itu berubah menjadi hak, Pak. Berubah menjadi hak. Suatu saat lampu ten asrama kami mati, pemadaman. Terus dia ini dari lantai 3, dari 5 lantai yang ada, piyambake niki ten lantai 3. Karepe niku nyeluk-nyeluk satpam ten isor sing jenenge Khalid badhe nyuwun sentolok. Lampu mati, piyambake betahaken napa? Sentolok. Nyeluk Khalid satpam sing ten lantai dasar itu. Bahasa Arabnya sentolok niku kasyafah. Tapi kanten piyambake mboten saged ngomong kaf, kafe dados hak. Akhire ngeten, ya Khalid aina hasyafah? Ya Khalid aina hasyafah? Niku sak asrama gempar sedanten, Pak. Soale lek kasyafah niku sentolok, lek hasyafah niku artosipun helm. Tapi helm sana sing didamel sepeda motoran niku mboten. Helm sing disunat niku.
Lho lapo iki lampu mati goleki helm iki. Gara-gara satu huruf termasuk harokat. Romo Yai Basari Alwi nate criyos ten Probolinggo itu ada imam yang barangkali jam terbangnya belum tinggi, mungkin dredeg, akhirnya piyambake maos ngeten. Waladhdallun. Akhirnya sebagian makmumnya sebagian amin, sebagian amun. Pangapunten sekedar cerita, rencang ten Palembang. Wonten imam ten mriku ten Palembang maos Al-Qadr. Rupanya dia tidak memperhatikan harokat-harokat dalam Al-Qur'an itu. Dianggapnya sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ditegur oleh makmumnya, til. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Wah, akhirnya mungkin piyambake bingung sing bener tul apa til. Wah, akhirnya diwaos kali-kali nih Lailatul Qadr. Mengapa sih kadang Rasulullah, kadang Rasulillah, kadang Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Tapi lek maos tibaan ya Rasulullah, Rasulullah. Wal mala, biasanya orang wal mala sallu alaika. Bukan sallu. Wal mala sallau alaika. Seharusnya di fathah. Kalau sallu, wal mala sallu alaika. Malaikat bersolawatlah padamu. Sing dikengken sinten, sing diceluk sinten, sing disuwun solawat sinten, bingung. Gara-gara harokat. Yang seharusnya madi, wawunya wawu jamak. Wal mala sallau alaika. Malaikat semuanya bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Masih sering kita dengar adzan la ilaha illallah. Seharusnya di atas lam wonten tanda napa? Tasdid. Piyambake mbucalaken tasdid. La ilaha illallah. Seharusnya la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang menuju Allah. Niki pemaknaan sampun benten. Tidak ada Tuhan yang menuju Allah. Berarti ada Tuhan yang tidak menuju Allah. Seakan-akan dia mengisbatkan, menetapkan bahwa ada Tuhan selain Gusti Allah. Wah niki ancor basena telur gara-gara meilang tasdid itu. Sering kita lihat orang mendengar ada orang mendoakan barokallah ya, barokallah ya. Itu kalau dibaca seperti itu artinya hancur itu. Kalau baknya itu seharusnya panjang. Barokallah, barokallah. Kalau barokallah baknya panjang maka artinya semoga Allah memberkaimu. Tapi gara-gara bae dindekno barokallah ya. Barokah itu salah satu aktivitasnya onta. Menderum, deprok. Unta lek deprok niku bahasa Arabe barokah, baknya pendek. Lah kalau kita mendoakan barokallah ya, naudzubillah, Allah deprok Pak Artosipun. Naudzubillah min dzalik. Panjang pendek harus diperhatikan. Barokallah, barokallah. Ini semuanya meniscayakan mari kita semangat belajar Al-Qur'an, belajar Quran yang merupakan bahasa Arab, panjang pendek, harokat dan seterusnya. Dan inilah titik awal kemudian kita berusaha menjadi ahli Al-Quran. Allahumma amin. Yang kedua, hifdzul ma'ani. Setelah kita menjaga lafadz Al-Quran, ingkang nomor kali menjaga makna Al-Quran. Dengan cara apa? Nggih, kedik-kedik belajar tafsir, belajar fikih yang merupakan thamratul Quran, buahnya Al-Quran. Keranten ketika kita membahas fikih, mengkaji fikih, berarti kita sedang membahas buahnya Al-Quran. Sebagian orang sekarang nggak mau fikih Pak, kepingin langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Padahal Syekh Abdul Fattah Saleh Qudaish Al-Yafi'i mengibaratkan kados mekaten. Quran hadis itu seperti pohon. Kitab tafsir, kitab syarah hadis seperti buahnya pohon itu tapi belum masak. Sedangkan kitab fikih, materi yang ada dalam fikih itu adalah
buah yang sudah masak. Maka ketika orang hanya fokus kepada Al-Quran dan hadis, tidak mau tafsir, tidak mau kitab fikih, berarti seakan-akan orang ini fokus kepada pohon tapi tidak menunggu buahnya, tidak mau buahnya. Demikian juga tiang kalau hanya mempelajari tafsir tanpa memahami fikih, memahami tafsir, memahami syarah-syarah hadis, syarah Sahih Muslim, dia mengkaji Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, maka dia seakan-akan mengambil buah, tapi sayangnya buah itu masih belum masak. Kita nggak akan bisa. Aku ini sembayang, tak delok rukun-rukun salat opo, tak delok no kitab tafsir, mboten enten. Apa ae sing batalno wudu, apa ae sing batalno poso. Ten kitab syarah-syarah hadis Fathul Bari tidak sistematis. Karena hanya menafsirkan hadis-hadis yang ada. Tapi kalau kita mau beribadah, kemudian mempelajari ilmunya secara how-to yang langsung bisa saya praktekkan, maka kita harus mempelajari kitab fikih. Makanya ini juga menjadi perhatian kita bersama. Kita sebagai orang tua, anak-anak kita itu lek mantun TPQ, terus mantun ngoten wisuda, seakan-akan wis terus sudah pun. Akhirnya mboten ngaos napa malih, dianggap lek mantun wisuda kelas 6 MI pun mboten enten kewajiban malih. Padahal di TPQ yang ada misinya memberantas buta huruf Al-Qur'an. Tapi setelah itu ada kitab tafsir, ada kitab fikih. Bagaimana anak-anak kita? Ketika ditanya pemain bola, oh paham, nomor punggungnya berapa, ngertos, gebetannya siapa, paham. Ditangleti opo sing batalno wudu, tole. Ditangleti nopo kewajiban puasa, kowa. Maka langkah yang kedua adalah hifdzul ma'ani, menjaga makna Al-Qur'an. Semoga dalam ranah yang kedua ini pun kita juga terbarukan komitmen kita terhadap kitab suci Al-Qur'an. Allahumma amin. Ingkang angka 3 kula tingali kirang 7 menit niki nggih. Insyaallah kula damel kultum kuliah 7 menit nggih, bukan kultum kuliah terserah antum. Lek kuliah terserah antum setengah jam malih. Nomor setunggal kalau wau napa Pak? Menjaga lafadz. Nomor kali menjaga makna. Yang ketiga menjaga hukum Al-Qur'an. Nopo kemawon hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Cak ring medureh nik sekon nik. Sedikit demi sedikit kita amalkan. Tapi kalau yang sifatnya fardu ain mutlak kita harus melakukan. Dalam Al-Qur'an ada perintah sholat, maka kita harus benar-benar mau melaksanakan sholat. Dalam Al-Qur'an ada perintah untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus komitmen untuk mengamalkan salah satu hukum yang dijelaskan oleh Al-Qur'an ini, inggih menika melaksanakan kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ranah akhlak, kita dilarang menghina orang lain, wala talmizu anfusakum. Jangan suka mencela, jangan suka mengilokkan orang lain. Ternyata menghina orang lain itu bahasa Arabnya wala talmizu, surat Al-Hujurat, dari kata lamiza yalmazu. Lamiza yalmizu. Nanti orangnya fahuwa lamizun. Orang yang senang menghina orang bahasa Arabnya napa? Lamizun. Terus tiang batu wong sing senengane lonong lawene lamis. Enak Pak, cara Jawa ini karek nambahi untuk dadi bahasa Arab ya. Ternyata bahasa Arabnya lamis napa? Lamizun. Berarti bahasa Arabnya masjid karek nambahi untuk masjidun, salat salatun, zakat zakatun, sujud sujudun, ruku rukuun, rumah sakit supraun ya. Ngalang mereka. Berarti bahasa Arabnya pahit napa? Ngepaitun ya. Omong saomong paitun. Nah, dia tidak selektif memilih buah yang maling manis, maka harus dia praktekkan ketika berbicara. Omong saomong dipikir dhisik. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Jangan suka menghibah, menggunjing, gosip, makin digosok makin sip.
Sing kata rasan-rasan iki tiyang jalur apa tiyang istri? Tiyang jalur nggih Bu nggih, tiyang jalur. Wong wedok paling mek 1 loro. 3 4 5 6 7 8 9 koncone sak trek ya. Ibu jangan suka menghibah. Oh maaf Ustadz, saya tidak menghibah. Saya cuma mereview tetangga saya. Mereview teman saya. Ini ajaran Al-Quran. Ketika kita komitmen boten rasan-rasan, berarti kita komitmen untuk menjaga hukum Al-Quran. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, innamal bu'du liman dara anit tariq. Orang itu jauh karena jalannya muter. Orang itu jauh dari taqarrub, wusul, dekat dan sampai kepada Gusti Allah. Kranten uripe ruwet. Ruwet niki lek cara Malang napa? Tewur. Quran ada, tafsir ada, kitab fikih sudah diwariskan ulama. Ken sembayang, ken poso, ken nglampahi zakat. Berarti uripe sampun jelas. Mboten tewur. Sami umpami kali tiang badhe ten Jakarta. Dugi Batu mriko mencet perjalanan darat, saya mau ke Pasar Senen. Ketik saja ten Google Map Pasar Senen. Ternyata langsung Google Map mengarahkan turun ke tol, pintu tol bener-bener ini. Karanglo, masuk Karanglo pun langsung tembus Jakarta nih. Mandek paling mek ten rest area pundi isoma istirahat, salat, makan, berangkat lagi, isi bensin berangkat. Ini berarti jalannya sudah jelas. Dawuhipun Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang itu jalannya muter yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lho wonten tiyang badhe ten Jakarta, lah kok sik anggone ten Dampit mriko. Mantun ngoten terbatasan Lumajang ten Pronojiwo desa kula sing korban erupsi niku. Mantun ngoten ketemu gladak perak pedhot mbalik-malik. Ten Talok nganan ten Tumpang Gubuk Laka. Wah akhirnya rencangi sampun sampai Semarang, piyambake sing muter ten Gunung Bromo mawon. Ini yang membuat orang jauh dari Gusti Allah karena orangnya tewur. Naudzubillah min tewur ya. Makanya kunci kita adalah tahu, mampu dan mau. Kita tahu salat ini wajib dan kita pun mampu melakukannya dan kita harus mau untuk menjalankannya. Berapa banyak orang tahu puasa itu wajib, dia pun mampu menjalankannya, tapi sayang dia tidak mau. Jam 1 awan ngombe es degan, padahal sampun brengosen. Tiang sampun brengosen ini pun balik napa dereng balik? Gak balik tok pun buluk unan. Akhirnya melebet warung, ketok sikile tok, gak ketok sirai. Dia tahu dan dia pun sebenarnya mampu, tapi sayangnya dia tidak mau. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah berikan kepada kita semuanya pemahaman, dan sebagaimana Allah telah memberikan pemahaman kepada kita semuanya, mugi-mugi ilmu yang kita kaji malam hari ini menjadi juga ilmu yang kita pahami dan ilmu yang mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin biqabulil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan saudara semuanya, jamaah Masjid Agung An-Nur Kota Batu yang kita muliakan. Demikianlah mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Kiai Haji Faris Khairul Anam LCMHI dalam rangka memperingati Nuzulul Quran pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mampu memetik apa yang disampaikan oleh beliau. Kita mampu menjaga lafaz-lafaz Al-Quran, kita mampu menjaga makna-makna Al-Quran, dan kita mampu menjaga hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran mampu kita pegang dengan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya Al-Quran mampu memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk mengakhiri kegiatan peringatan Nuzulul Quran pada malam hari ini akan ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Khairul Anwar. Kepada yang terhormat dipersilahkan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا منه علما منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم نستودعك ما علمتنه فاحفظه علينا حتى ترد إلينا وقت حاجاتنا إليه. اللهم ارزقنا علما وفهما يا كاشف المشكلات ويا عالما بأسرار الخفيات. أكشف لنا الحجوب عن جميع المعاني حتى نطلع على دقائق المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال والنسيان. سبحانك أنت ما في كل شيء لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة.